Selamat berjumpa kembali pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 12 akuntansi. Kompetensi dasar 313 menerapkan dokumen administrasi transaksi dan kompetensi dasar 413 melakukan pembuatan dokumen usaha. Video pembelajaran ini menyajikan informasi tentang pengertian administrasi, fungsi dan unsur-unsur administrasi, dokumen administrasi surat untuk usaha, dokumen administrasi laporan untuk usaha, dokumen administrasi formulir untuk usaha, dokumen administrasi catatan tertulis dan pengarsipan untuk usaha. Pengertian administrasi. Administrasi merupakan segenap proses penyelenggaraan tata usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perkantoran, fungsi administrasi meliputi fungsi rutin, fungsi teknis, fungsi analisis, fungsi interpersonal, dan fungsi manajerial. Sedangkan unsur-unsur administrasi meliputi pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, pembekalan, tata usaha dan perwakilan. Dokumen administrasi surat untuk usaha. Bagian ini berisi informasi tentang manfaat penanganan surat, fungsi surat, jenis-jenis surat, dan surat niaga. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penanganan surat yang baik adalah sebagai berikut. 1. Tata letak surat jelas dan tersusun rapi. 2. Informasi penting akan sampai kepada pihak yang berkepentingan. 3. Surat yang tersimpan dengan baik akan lebih mudah ditemukan ketika suatu saat dibutuhkan. 4. Memudahkan kegiatan operasional. Fungsi surat. Surat mempunyai fungsi yang sangat banyak untuk kepentingan organisasi, antara lain sebagai alat komunikasi secara tertulis, sebagai alat pengingat jika sewaktu-waktu diperlukan, sebagai alat bukti tertulis yang sangat otentik, dapat menjadi nilai historis, sebagai duta organisasi, dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pimpinan. Jenis-jenis surat untuk usaha. Terdapat berbagai macam surat yang diterima dalam suatu kantor usaha, seperti surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Pengertian surat niaga. Surat niaga adalah surat yang ditulis untuk keperluan perdagangan atau bisnis. Jenis-jenis surat niaga adalah sebagai berikut: surat perkenalan, surat penawaran, surat permintaan penawaran, surat pesanan, surat konfirmasi pesanan, surat pemberitahuan pengiriman barang, surat penolakan pesanan, surat pengaduan, surat jawaban pengaduan, surat penagihan, surat pengiriman pembayaran, surat penangguhan pembayaran, dan surat jawaban penangguhan pembayaran. Dokumen administrasi laporan untuk usaha. Bagian ini berisi informasi tentang fungsi laporan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan, langkah-langkah membuat laporan, kerangka laporan, dan jenis-jenis laporan. Sebagai salah satu bagian dari administrasi, laporan berfungsi sebagai berikut: sebagai bahan pertanggungjawaban, sebagai bahan penyampaian informasi, sebagai alat pengawasan, sebagai bahan penilaian, dan sebagai bahan pengambilan keputusan. Seperti halnya surat, dalam membuat laporan pun harus dilakukan sebaik mungkin dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Laporan yang dibuat harus jelas dan cermat. Laporan harus mengandung kebenaran dan objektivitas. Laporan harus lengkap. Laporan harus tegas dan konsisten. Laporan harus langsung mengenai sasaran. Laporan harus disampaikan kepada orang dan alamat tujuan yang tepat. Laporan sebaiknya disertai dengan saran-saran. Laporan harus dibuat tepat waktu, dan laporan harus disertai bukti-bukti terkait. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dan dilakukan dalam membuat laporan. 1. Menentukan permasalahan yang akan dilaporkan. 2. Mengumpulkan bahan, data, dan fakta. 3. Mengklarifikasi data. 4. Mengevaluasi dan mengolah data. 5. Membuat kerangka laporan.
Jika kita ingin membuat sebuah laporan untuk usaha, format kerangka dalam membuat laporan secara umum adalah sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Berisi maksud dan tujuan dari laporan, masalah pokok yang dilaporkan dan sistematika laporan. 2. Batang tubuh atau isi. Berisi data dan fakta pelaksanaan kegiatan, kesesuaian pelaksanaan dan perencanaan, masalah yang terjadi serta pembahasan masalah. 3. Lampiran pendukung atau portofolio. Berisi keterangan tambahan terkait laporan yang sudah dibuat. Jenis-jenis laporan. Laporan berdasarkan waktu, laporan berkala atau periodik, dan laporan insidental. Laporan berdasarkan bentuk, laporan berbentuk surat, laporan berbentuk naskah, dan laporan berbentuk memo. Laporan berdasarkan penyampaian, laporan lisan, laporan tertulis, dan laporan visual. Laporan berdasarkan sifat, laporan biasa dan laporan penting. Laporan berdasarkan isinya, laporan informatif, laporan rekomendasi, laporan analisis, laporan kelayakan, dan laporan pertanggungjawaban. Dokumen administrasi formulir untuk usaha. Bagian ini menyajikan informasi sebagai berikut. Manfaat membuat formulir, fungsi formulir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat formulir, dan jenis-jenis formulir untuk usaha. Formulir memiliki berbagai manfaat untuk kegiatan usaha. Beberapa manfaat dari adanya formulir adalah sebagai berikut. 1. Menghemat waktu dan tenaga dalam hal penulisan, serta menghemat biaya dalam hal penggunaan kertas. 2. Memudahkan dalam penyimpanan dan pencatatan. 3. Adanya keseragaman sehingga mengurangi terjadinya penyimpangan. 4. Mengurangi kegiatan fotokopi. Adapun fungsi formulir untuk kegiatan usaha adalah sebagai berikut. 1. Mencari suatu keterangan tertentu. 2. Menghimpun data yang sama. 3. Menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda. 4. Sebagai bukti fisik. 5. Sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Pembuatan formulir harus dilakukan dengan baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan formulir antara lain sebagai berikut. 1. Setiap formulir yang dibuat harus mempunyai kegunaan yang jelas. 2. Perhatikan efektivitas dan efisiensi formulir, karena tidak semua informasi harus dibuatkan formulir. 3. Ada standarisasi dalam pembuatan formulir. 4. Kata tersusun dengan rapi, logis, dan praktis. 5. Formulir dibuat sederhana. 6. Untuk bagian yang akan diisi informasi, perlu disediakan ruang kosong yang cukup. Jenis-jenis formulir usaha. Formulir internal, yaitu formulir yang digunakan dalam lingkungan usaha. Formulir eksternal, yaitu formulir yang dibutuhkan oleh badan usaha, tetapi berasal dari luar lingkungan usaha. Dokumen administrasi catatan tertulis dan pengarsipan untuk usaha. Catatan tertulis merupakan hasil dari kegiatan mencatat hal-hal penting yang dibutuhkan untuk usaha. Semua dokumen atau catatan tertulis tersebut harus disimpan dengan baik. Kegiatan penyimpanan dokumen ini disebut dengan arsip. Arsip merupakan data atau catatan berupa tulisan, baik tercetak maupun terekam, berupa informasi yang telah terjadi atau berkaitan dengan masa lalu, dan disimpan menurut suatu cara tertentu, sehingga informasi tersebut dapat digunakan dengan lebih baik dan lebih lama. Teknik pengarsipan. Dalam sistem pengarsipan terdapat 5 macam teknik penyimpanan arsip secara logis dan sistematis. Cara-cara pengarsipan tersebut adalah sebagai berikut. Sistem abjad, sistem perihal, sistem nomor, sistem geografis, dan sistem tanggal. Demikian pembelajaran kita untuk kompetensi dasar 3.13 menerapkan dokumen administrasi usaha dan kompetensi dasar 4.13 merencanakan pembuatan dokumen usaha. Sekian dan terima kasih.